Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih-solihah, para penghafal Quran? Bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Geografi kelas 4 kali ini. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang potensi yang ada di suatu wilayah atau daerah. Pada modul ada di pelajaran 6, halaman 19. Silakan antum buka di modul halaman 19. Baik, Solih. Setelah antum buka halaman 19, nah kita akan bahas tentang potensi yang ada di Jawa Barat ya, karena kita masih membahas tentang Provinsi Jawa Barat. Maka kali ini kita akan bahas potensi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, sore-soreha, ada yang tahu apa itu potensi? Ya, potensi bisa dibilang sebagai bisa dibahasakan sebagai kemampuan atau memiliki sesuatu ya yang bisa dijadikan sebagai modal atau kemampuan. Nah, misalkan ya, ada di antara antum yang punya potensi suaranya bagus ya. Suara bagus adalah potensi. Nah, bisa dikembangkan untuk menjadi qori ya, dengan cara ya dikembangkan memanggil guru yang bisa melatih suara bagusnya, sehingga suara bagusnya bisa untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan nada-nada yang bagus ya, dengan nada-nada yang benar ya. Itu adalah potensi kemampuan yang bisa dikembangkan. Termasuk suatu wilayah juga punya potensi kemampuan. Misalkan di wilayah itu, di daerah itu ada lautnya. Nah, lautnya ini punya potensi, punya kemampuan. Kemampuannya apa? Bisa digunakan untuk perikanan, kelautan, nangkap ikan, bisa dimanfaatkan untuk pariwisata ya, atau bisa dimanfaatkan untuk tambak ikan ya, seperti itu potensi. Termasuk misalkan kalau daerahnya adalah daerah dataran rendah yang banyak dijadikan sawah ya, sawah pertanian. Nah, itu juga potensi dataran rendah. Daerah yang rata, dataran rendah bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, ditanami berbagai macam jenis tanaman. Itu adalah di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, banyak sekali potensinya, potensi atau kemampuannya ya, kemampuan atau potensi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Apa saja potensi yang ada di Jawa Barat? Ya, pertama adalah potensi industri. Ya, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu kan dekat dengan Provinsi DKI Jakarta. Ya, rata-rata orang yang bekerja di Jakarta itu berasal dari daerah Bekasi, daerah Bogor, daerah Depok dan sebagainya. Yang mana Bogor, Depok, Bekasi itu adalah Jawa Barat. Ya, artinya punya potensi banyak sumber daya manusianya. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali kawasan industri yang ada di Jawa Barat, seperti kawasan industri Jababeka, kawasan industri Cikarang dan sebagainya. Apa itu kawasan? Kawasan adalah tempat berkumpulnya ya, berkumpul sesuatu. Misalkan kawasan preman, berarti di situ adalah tempat berkumpulnya preman. Kalau kawasan industri artinya tempat berkumpulnya industri atau pabrik atau pelaku industri ya, seperti Jababeka misalkan atau di Cikarang. Di situ berkumpul banyak pabrik atau industri, ada dari mulai industri otomotif, mobil, motor gitu ya, dari mulai Honda, Toyota dan sebagainya gitu ya, mendirikan pabrik di sana. Kemudian juga ada industri elektronik, membuat TV, kulkas dan sebagainya. Ada industri kesehatan, pabrik obat-obatan, ada industri kecantikan, pabrik kosmetik, ada industri tekstil, kemudian garmen gitu ya, menghasilkan kain dan membuat baju, dan industri rumah tangga yang lainnya. Nah, di situ berkumpul pabrik-pabrik ya dalam sebuah kawasan ya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja di daerah Cikarang, kemudian juga Jababeka dan daerah lain juga banyak ya, seperti di Depok juga banyak terdapat pabrik-pabrik. Kemudian daerah Sukabumi juga mulai banyak ya terdapat pabrik-pabrik ya. Intinya daerah-daerah
sekitar Jakarta itu yang masih memungkinkan dibangun pabrik, yang masih banyak tanah kosong, umumnya jadikan daerah untuk membangun wilayah kawasan pabrik atau industri, karena dekat dengan pusat negara, yaitu Jakarta, DKI Jakarta, ya. Berikutnya, selain potensi industri atau manufaktur, ya seperti antum lihat di modul, juga ada industri pertanian. Ada potensi pertanian, ya. Ya, potensi pertanian. Ya, potensi pertanian ini kita bisa lihat di daerah Cianjur, Karawang, ya, dan daerah-daerah lain yang potensi untuk bisa ditanam padi. Kita kenal kan ada namanya beras Cianjur, ya, atau bubur khas Cianjur, yang buburnya itu dari beras khas Cianjur, ya, karena berasnya khas, wangi, dan kualitas tinggi, ya. Jadi daerah-daerah terdapat di Cianjur itu daerah penghasil beras, ya, lumbung padi, atau juga di Karawang, ya, punya potensi untuk banyak menghasilkan padi atau tanami padi. Juga daerah-daerah lain yang punya potensi, ada yang kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, ada perkebunan teh, mungkin antum pernah ke perkebunan teh, ada perkebunan karet, ada perkebunan kayu jati dan sebagainya. Selain pertanian, ya, potensi di Jawa Barat juga ada kelautan dan perikanan. Seperti kita tahu, batas wilayah Provinsi Jawa Barat di sebelah utara adalah samudra, ya. Juga di batas daerah selatannya juga samudra, ya, artinya laut. Laut luas yang menghasilkan banyak ikan, yang ada banyak ikan. Jadi punya potensi perikanan. Kalau kita beli ikan di Pasar Bogor, ya, itu ikan-ikannya didatangkan dari daerah pelabuhan Ratu, daerah pelabuhan atau daerah pantai selatan, gitu, ya, yang ditangkap dari sana kemudian didatangkan ke Bogor dan Jakarta. Jadi sebagai penyuplai ikan-ikan segar untuk daerah Bogor. Kemudian selain potensi lautnya juga dipakai untuk tambak ikan. Juga banyak terdapat kolam-kolam ikan, ternak ikan seperti ikan lele dan sebagainya. Jadi sangat potensial untuk perikanan dan kelautan. Potensi berikutnya yaitu jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk yang besar. Daerah Jawa Barat adalah juga penduduknya besar. Selain jumlah penduduknya besar dan banyak itu juga terdidik, ya, karena banyak sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, mulai dari sekolah umum sampai sekolah khusus seperti SMK teknik, teknik elektro, teknik perangkat jaringan, kemudian ada perbidanan, farmasi dan sebagainya. Juga berdiri banyak kampus-kampus dan universitas, sehingga masyarakatnya juga dari sisi pendidikannya juga lumayan tinggi, ya. Itu untuk menopang industri atau pusat negara Jakarta, ya, tenaga kerja yang ada di Jakarta. Kemudian potensi berikutnya yaitu minyak, mineral, dan geotermal. Ya, di daerah sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat juga terdapat banyak sumber daya minyak, mineral, juga geotermal atau panas bumi atau gas alam, ya. Kemudian juga ada tambang batu gamping, andesit, marmer, tanah liat dan sebagainya. Juga ada tambang emas yang dikelola oleh PT Antam, yang juga menghasilkan emas walaupun tidak sebanyak di emasnya, cukup menghasilkan, ya, dikelola oleh PT Antam, ya. Baik solihah, selain potensi tadi, potensi industri, potensi kelautan, potensi pertanian atau lahan, juga potensi jumlah penduduk yang terdidik, juga potensi sumber daya alamnya, di Jawa Barat ini juga punya banyak potensi pariwisata, ya. Kalau antum melihat atau searching, itu di Jawa Barat itu banyak sekali tempat atau objek pariwisata. Dari mulai yang terdekat misalkan, ya, ada Kebun Raya Bogor, kemudian juga ada Taman Safari, ada banyak air terjun, ya, ada juga kawah, kemudian ada daya gunung, gitu, ya. Kemudian juga ada pantai-pantainya, banyak sekali, ya, atau peninggalan-peninggalan yang lain. Ya, banyak sekali objek wisata yang mendatangkan, ya, baik turis lokal
Indonesia dan Jawa sekitarnya maupun turis-turis dari luar. Itu juga potensi yang bisa mendatangkan pekerjaan, penghasilan buat orang-orang di sekitarnya. Ya, baik soleh-solihah itu adalah potensi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang bila dikembangkan itu bisa menambah kemakmuran, kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, bisa menyerap tenaga kerja, ya, bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha baru dari potensi-potensi tadi yang pada akhirnya masyarakatnya akan bisa hidup dengan sejahtera, ya, kalau dikelola dengan baik, ya. Nah, tugas hari ini adalah silakan antum buat rangkuman, buat kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu potensi yang ada di Jawa Barat. Silakan antum buat, tulis di kertas, kemudian dipoto dan dikirimkan ke link yang nanti Ustaz akan memberikan. Ya, baik soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima